Baik, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Charles Galung. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan program imunisasi PCV yang akan digelar sekitar September, Oktober, dan November ya. Sekarang vaksin ini sudah ditetapkan oleh pemerintah itu menjadi vaksin rutin ya teman-teman. Jadi sasaran pemberian imunisasi PCV adalah seluruh bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan seluruh anak usia 12 bulan. Jadi anak 2 bulan, usia 2 bulan, 3 bulan, dan untuk DPT lanjutannya itu pada saat anak memasuki usia 12 bulan. Jadi tempat dan waktu pelaksanaan. Jadi tempat pelaksanaan imunisasi PCV ini, pelayanan imunisasi dapat dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan seperti di posyandu, puskesmas, dan jejaringnya, serta rumah sakit pemerintah baik itu swasta yang sudah melaksanakan atau memberikan pelayanan imunisasi. Jadi pada masa adaptasi kebiasaan baru, pelayanan imunisasi itu dilaksanakan di ruang atau tempat yang cukup luas agar tidak terjadi kerumunan dengan sirkulasi udara yang baik sesuai prinsip protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI dan menjaga jarak aman yaitu 1-2 meter. Waktu pelaksanaan. Jadi pelaksanaan imunisasi PCV dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan imunisasi rutin lainnya atau yang saya sudah jelaskan tadi di video saya yang kali lalu. Jadi pada masa adaptasi kebiasaan baru ini perlu dilakukan pengaturan jadwal imunisasi agar tidak terjadi penumpukan sasaran. Jadi di mana di sini tentukan jadwal hari dan jam khusus pelayanan imunisasi dan buat jalan janji dengan temu dengan sasaran imunisasi. Kalau untuk di puskesmas ya teman-teman, saya rasakan kita ada kegiatan imunisasi rutin bulanan itu biasanya dilaksanakan tiap posyandu. Jadi untuk penumpukan massa atau apa itu saya rasa berkurang ya teman-teman. Habis itu microplanning dan perencanaannya. Dalam penyusunan microplanning atau perencanaan itu dibutuhkan data-data sebagai berikut. Yang pertama itu teman-teman jumlah sasaran dulu ya, yaitu bayi usia 0-11 bulan atau starving infant dan anak usia 12-23 bulan yang ada di wilayah kerja masing-masing. Yang kedua itu perhitungan kebutuhan vaksin dan logistik yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan stok vaksin dan logistik dalam menghadapi kegiatan program. Yang ketiga, pemetaan wilayah kerja yang memuat informasi mengenai batas-batas wilayah, kondisi grafis atau wilayah yang mudah dijangkau dan sulit dijangkau, dan lokasi posyandu, rumah sakit, klinik, praktik mandiri dokter, praktik mandiri bidan, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sudah memberi layanan imunisasi. Yang keempat, inventarisasi peralatan rantai dingin atau cold chain inventory ya, dimana di sini menginventarisasi jumlah dan kondisi cold chain untuk penyimpanan dan distribusi vaksin yang ada saat ini, serta menghitung kebutuhan vaksin di tingkat puskesmas serta upaya mengatasi pemenuhannya. Yang kelima itu perhitungan kebutuhan logistik lainnya seperti perlengkapan anafilaktik dan alat pelindung diri atau APD. Yang keenam, jumlah tenaga pelayanan imunisasi yang tersedia yaitu terdiri dari dokter, bidan, serta perawat. Yang ketujuh, jumlah tenaga KDR yang tersedia. Dan yang kedelapan, ketersediaan tenaga medis dan sistem rujukan apabila terjadi KIPI serius. Jadi ini wajib ya teman-teman ya, adanya sistem rujukan bila terjadi kasus KIPI ya. Microplanning ini disusun bersama oleh pengelola program imunisasi serta pengelola program lain yang terkait atau terintegrasi dalam manajemen puskesmas, yaitu tahapan pencairan atau putaran 1 dituangkan dalam rencana
usulan kegiatan atau RUK, dan rencana pelaksanaan kegiatan RPK. Hal-hal yang perlu diskusikan atau disepakati bersama yaitu yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua itu kegiatan peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan, kader, serta sosialisasi kepada lintas program dan lintas sektor serta pertemuan koordinasi lainnya. Yang ketiga, estimasi kebutuhan vaksin dan logistik lainnya serta rencana pendistribusiannya. Yang keempat, memastikan ketersediaan perlengkapan anafilaktik. Yang kelima, memastikan ketersediaan APD. Yang keenam, rencana pengelolaan limbah medis. Yang ketujuh, rencana penanganan pelaksanaan kasus KIPI. Dan yang kedelapan, mobilisasi anggaran. Jadi kita mulai dari perhitungan sasaran ya teman-teman. Cara perhitungan sasaran dalam rangka pelaksanaan imunisasi PCV sama dengan cara perhitungan sasaran untuk pelaksanaan imunisasi rutin lainnya ya. Jadi tidak beda ya, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan. Jadi yang pertama itu jumlah bayi yang bertahan hidup dihitung ditentukan berdasar jumlah lahir hidup dikurangi dengan jumlah kematian bayi. Jadi jumlah kematian bayi diperoleh dari perhitungan angka kematian bayi atau AKB dikalikan dengan jumlah lahir hidup. Misalnya jumlah bayi yang bertahan hidup atau surviving infant atau SI, dimana di sini sama dengan jumlah lahir hidup dikurangi AKB kali jumlah lahir hidup. Yang kedua, anak di bawah usia 2 tahun atau baduta. Jadi jumlah sasaran imunisasi lanjutan pada baduta ditentukan berdasarkan jumlah SI tahun lalu ya teman-teman. Jadi penghitungan sasaran dapat menggunakan hasil kunjungan keluarga atau PISPK. Jadi kita bisa menggunakan PISPK melalui raw data PISPK yang dapat memunculkan sasaran by name by address. Itu juga lebih gampang ya teman-teman untuk menentukan sasaran. Jadi Puskesmas mengembangkan database sasaran by data menggunakannya untuk mengidentifikasi sasaran per wilayah kerja. Biasanya di data PISPK itu lengkap semua. Terus untuk perhitungan kebutuhan vaksin dan logistik. Jadi ini penting sekali. Perhitungan kebutuhan vaksin dan logistik penting untuk memastikan jumlah vaksin dan logistik tidak berlebih maupun kurang. Jadi kebutuhan vaksin dan logistik itu dihitung berdasarkan kelompok sasaran masing-masing. Jadi cara perhitungannya itu teman-teman jadi kira-kira seperti ini. Misalnya kebutuhan vaksin PCV sama dengan jumlah sasaran dikali jumlah pemberian dikali target cakupan per indeks pemakaian vaksin. Jadi untuk perhitungan kebutuhan vaksin PCV itu bisa dilakukan melalui pendekatan yaitu menggunakan IP atau Wastak Rate, di mana kemasan vaksin PCV itu adalah multidosis, yaitu satu vial itu isinya 4 dosis ya teman-teman. Jadi ketentuan indeks pemakaian atau IP-nya itu sebesar 3,4. Jadi sekitar 15%. Jadi itu untuk perhitungan kebutuhan vaksinnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan pemetaan dan penyusunan jadwal kegiatan. Jadi ini penting sekali. Jadi sebelum menyusun jadwal kegiatan masing-masing posyandu, petugas perlu mengetahui analisa situasi di wilayah kerja kita masing-masing dengan baik. Di mana di sini Puskesmas harus menginventarisasi desa atau kelurahan di wilayahnya berdasarkan tingkat kesulitannya. Hal ini akan memudahkan kita dalam menentukan strategi pelaksanaan pelayanan imunisasi rutin, sehingga semua sasaran yang kita layani itu dapat dijangkau setelah dilakukan pemetaan. Habis itu kita melakukan peningkatan kapasitas. Di sini peningkatan kapasitas dalam rangka introduksi imunisasi PCV ini dilaksanakan dengan pelaksanaan kegiatan itu dimulai dengan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara berjenjang.
dari baik dari tingkat atas, tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai dengan puskesmas. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan, orientasi workshop ataupun training. Jadi pelaksanaan imunisasi PCV ini distribusi vaksin dan logistiknya itu dilakukan secara berjenjang, yaitu yang akan diadakan dari pusat ke dinas kesehatan dan ke dinas kesehatan provinsi, lalu dinas kesehatan provinsi ke dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, dari dinas kesehatan kabupaten kota itu akan menuju ke puskesmas, yaitu melalui mekanisme pas diantar ataupun diambil ya oleh teman-teman dari puskesmas. Jadi ini yang penting sekali ya teman-teman, manajemen vaksin dan logistik. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan karakteristik vaksin PCV. Jadi vaksin PCV ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu teman-teman, vaksin PCV ini merupakan vaksin yang sensitif terhadap beku ya. Jadi dia itu harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan harus terlindungi dari cahaya matahari. Yang kedua, vaksin PCV ini dapat bertahan atau masih tetap poten ya selama 36 bulan apabila disimpan dalam lemari es di antara suhu 2-8 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya matahari. Yang ketiga teman-teman, vaksin PCV ini dilengkapi dengan vaksin vial monitor atau yang sering disebut dengan VVM. Jadi untuk teman-teman pengelola program imunisasi atau petugas farmasi ini tentunya sudah tahu ya, di mana kondisi VVMA itu vaksin masih dapat digunakan, vaksin dapat digunakan. Untuk kondisi B vaksin segera digunakan, kondisi C vaksin jangan digunakan, dan kondisi D ini juga vaksin jangan digunakan. Jadi pada kondisi darurat misalnya bencana alam seperti gempa, banjir dan lainnya, vaksin PCV dapat bertahan di suhu ruangan dan masih dapat digunakan selama VVM-nya itu dalam kondisi A dan B ya. Jadi kalau VVM-nya dalam kondisi A dan B, ini yang perlu kita tegaskan bahwa ini masih dapat digunakan. Selanjutnya segera mungkin vaksin tersebut harus segera dipindahkan dalam tempat penyimpanannya yang sesuai standar. Jadi vaksin PCV ini dikemas dalam bentuk vial ya teman-teman, di mana di dalam satu vial itu berisi 4 dosis. Nah, untuk penyimpanan vaksin dan logistik. Jadi vaksin PCV adalah vaksin sensitif beku, sehingga teman-teman di puskesmas khususnya pengelola imunisasi harus menyimpannya dan ditransportasikan pada rentang suhu 2-8 derajat Celcius. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk berikutnya itu ketentuan vaksin yang belum digunakan. Jadi pada pelayanan statis atau pelayanan dalam gedung, vaksin PCV yang telah dibuka digunakan kembali itu dapat digunakan kembali itu kurang lebih selama 28 hari, yaitu dengan syarat memenuhi kriteria MDVP atau multidosis vial polis. Jadi yaitu yang terdiri dari yang pertama itu vaksin tersimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Terus VVM-nya itu tentu masih A dan B ya teman-teman. Yang ketiga itu masih tertulis tanggal vaksin dibuka dan pada vial vaksin ya, atau diberi label. Maksudnya di sini teman-teman menulis tanggal vaksin pada saat dibuka pada vialnya. Yang keempat itu tidak melewati kedaluarsa teman-teman, tentu ini teman-teman sudah tahu semua. Jadi yang kelima, vial vaksin itu tidak terendam air atau beku. Yang keenam, semua dosis diambil secara aseptis ya, jadi seperti itu.
Nah, untuk pelayanan dinamis atau pelayanan di luar gedung seperti di Posyandu, sisa vaksin PCV yang sudah dibuka harus dibuang setelah pelayanan imunisasi selesai. Sedangkan untuk sisa vaksin yang belum digunakan atau masih dalam keadaan tertutup, maka harus dikembalikan ke puskesmas ya, agar dapat disimpan lagi di dalam vaksin refrigerator pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi vaksin tersebut diberi tanda K. Artinya di sini itu kita beri tanda K pada vialnya, itu artinya itu tanda kembali dan didahulukan penggunanya pada pelayanan berikutnya. Jadi vaksin yang diberi yang kita sudah melabelkannya dengan tanda K, jadi pada pelayanan berikutnya kita dahulukan penggunanya untuk vaksin tersebut. Jadi jadwal cara pemberian imunisasi PCV. Jadi ini imunisasi PCV ini teman-teman diberikan sebanyak 3 dosis. Dosis pertama PCV itu diberikan pada bayi usia 2 bulan. Dosis keduanya itu pada bayi usia 3 bulan. Dan dosis ketiganya itu atau imunisasi lanjutannya itu diberikan pada saat anak usia 12 bulan. Jadi vaksin PCV dosis pertama dan kedua itu diberikan bersamaan dengan vaksin DPT, HIB dan OPV. Ya. Jadi jadwal imunisasi setelah introduksi imunisasi PCV itu yang pertama itu untuk bayi usia 2 bulan itu dia bisa mendapatkan imunisasi DPT-IB, OPV2 maupun PCV1. Pada saat 3 bulan dia sudah bisa mendapatkan DPT-IB2, OPV3 dan PCV2. 12 bulannya itu PCV3. Nah, catatannya teman-teman, yang pertama itu pada pelaksanaan introduksi imunisasi PCV dalam program imunisasi rutin. Maaf ya teman-teman, soalnya saya lagi batuk pilek. Yang pertama itu pada awal pelaksanaan introduksi imunisasi PCV dalam program imunisasi rutin, imunisasi PCV ini dapat diberikan pada bayi berusia 2 bulan pada saat dimulainya waktu pelaksanaan introduksi imunisasi PCV. Dan selanjutnya itu dilengkapi dengan dosis kedua pada usia 3 bulan dan dosis selanjutan pada usia 12 bulan ya teman. Jadi yang kedua itu jika anak belum mendapatkan imunisasi PCV pada usia 2-3 bulan, maka imunisasi PCV itu masih dapat diberikan 2 kali sampai si anak usia 11 bulan dengan interval 4 minggu. Jadi kemudian imunisasi lanjutan PCV dapat diberikan pada usia 12 bulan dengan memperhatikan interval minimal 8 minggu dari dosis kedua. Yang ketiga, jika anak di atas usia 12 bulan belum pernah mendapat imunisasi PCV, maka anak tersebut masih dapat diberikan 2 dosis imunisasi PCV dengan interval minimal 8 minggu sebelum berusia 24 bulan ya teman-teman. Jadi yang keempat itu teman-teman, jika anak belum mendapatkan imunisasi PCV atau lanjutan dosis ketiga pada usia 12 bulan, maka imunisasi tersebut masih bisa dapat diberikan sampai si anak usia 24 bulan. Dan yang kelima, jika anak di atas usia 24 bulan belum pernah mendapat imunisasi PCV, maka anak tersebut masih dapat diberikan 1 dosis imunisasi PCV sampai sebelum berusia 5 tahun. Jadi saya ulang lagi ya teman-teman, 5 catatan penting untuk pelaksanaan imunisasi PCV. Yang pertama itu tadi pada awal pelaksanaan introduksi imunisasi PCV dalam program imunisasi rutin, imunisasi PCV ini dapat diberikan pada bayi berusia 2 bulan pada saat dimulainya waktu pelaksanaan introduksi imunisasi PCV. Dan selanjutnya dilengkapi dengan dosis kedua pada usia 3 bulan dan dosis lanjutan pada usia 2 bulan. Jadi yang kedua, jika anak belum mendapatkan imunisasi PCV pada usia 2 dan 3 bulan, maka imunisasi PCV masih dapat diberikan 2 kali
sampai si anak berusia 11 bulan dengan interval di sini 14 minggu. Jadi kemudian imunisasi lanjutan PCV ini dapat diberikan pada usia 12 bulan dengan memperhatikan interval jaraknya itu minimal 8 minggu dari dosis kedua. Nah, yang ketiga, jika anak di atas usia 12 bulan belum pernah mendapatkan imunisasi PCV, maka anak tersebut masih dapat diberikan 2 dosis imunisasi PCV dengan interval minimal 8 minggu sebelum dia berusia 24 bulan. Nah, yang keempat, jika anak belum mendapatkan imunisasi PCV lanjutan atau dosis 3 pada usia 12 bulan, maka imunisasi tersebut masih dapat diberikan sampai usia 24 bulan. Nah, yang kelima, jika anak di atas usia 24 bulan belum pernah mendapat imunisasi PCV, maka anak tersebut masih dapat diberikan 1 dosis imunisasi PCV sampai sebelum dia berusia 5 tahun. Jadi cara pemberian vaksin PCV. Jadi vaksin PCV ini diberikan secara IM atau secara intramuskular ya teman-teman, dengan dosisnya itu 0, ml, di mana lokasi suntikannya itu sepertiga bagian luar paha kiri pada bayi yang berusia 2 dan 3 bulan serta pada anak usia 12 bulan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu pelaksanaan pelayanan imunisasi PCV ini yaitu tetap menerapkan prokes ya teman-teman, di mana di sini prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dengan menjaga jarak aman 1-2 meter serta memakai APD. Jadi sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada saat masa pandemi COVID-19. Yang kedua, lakukan screening kesehatan terlebih dahulu sebelum memberikan imunisasi PCV kepada sasaran. Tentukan apakah sasaran memiliki kontraindikasi atau penyakit tertentu ya. Jadi seperti itu tata laksana untuk pelayanan imunisasi PCV ya teman-teman. Terus ada teman-teman yang bertanya begini, apakah pada saat pelaksanaan imunisasi PCV ini misalnya seorang anak bisa mendapat 2 suntikan, misalnya dia mendapatkan imunisasi IPV, DPT, tambah PCV, itu bagaimana cara penyuntikannya? Yaitu biasanya itu tidak menjadi masalah ya teman-teman kalau misalnya si anak itu mendapatkan imunisasi 3 sekaligus ya, mendapatkan 3 kali penyuntikan, tidak apa-apa. Itu berdasarkan dari juknis yang dari Kemenkes. Jadi mungkin sekian ya teman-teman tentang imunisasi PCV.